Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Christian Wianto di channel saya @christianwianto. Pagi ini kita akan bahas salah satu orang ultra kaya juga yang ada di Surabaya, nggak sampai jauh-jauh di Jakarta teman-teman, tapi hidupnya juga sangat sederhana. Dan kalau teman-teman tahu, kali ini yang profil yang akan saya bahas, dia besar hidupnya dari investasinya dia di pasar saham. Banyak sekali tips-tips yang bisa kita dapatkan dari dia teman-teman. Ya memang dia masih investornya tergolong retail teman-teman, tapi dari retail aja dia sudah bisa mendapatkan sesuatu dari pasar saham di Indonesia. Nggak segede Lokeng Hong, nggak segede para semua pembesar-pembesar yang sudah main saham itu, tapi dia juga salah satu yang berhasil mendapatkan kesuksesan di pasar saham dengan tekniknya dia sendiri. So, buat kalian yang penasaran, check this out after this. Well teman-teman, sebelum saya lanjutin cerita tentang ultra rich client saya tadi, saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah nge-like dan komen di channel saya. Tujuannya supaya apa? Supaya saya dan tim produksi saya bisa ningkatin kualitas dari materi-materi yang akan kita sampaikan berikut-berikutnya teman-teman. Thank you banget. Semua komen yang ada bisa membantu kita untuk berkembang lebih baik lagi lah teman-teman. Dan itu saya suka, saya terima kasih banget buat itu. Dan jangan lupa, kalau kalian juga suka, undang juga teman-teman kalian dibuat subscribe di video-video yang saya buat. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan semua lah ceritanya, supaya semuanya bisa dengar teman-teman. Karena bisa jadi cerita-cerita yang saya sampaikan ini akan berguna buat teman-teman ke depannya. Nah, teman-teman, sekarang profil yang akan saya ceritakan hari ini tentang seseorang yang menurut saya dia juga ultra rich, tapi dia sederhana, teman-teman. Bayangin ya, kalau saya ketemu dia, tiap kali saya ketemu dia, meeting dengan dia, saya nggak pernah dapetin dia pakai baju yang merek-mereknya yang, wah, merek-merek yang atau apa ya. Ya banyak lah merek-merek terkenal yang dia pakai. Yang sebelum-sebelumnya orang banyak pakai itu banyak, tapi dia nggak yang seperti itu. Sederhana teman-teman, dia pakai celana panjang, pakai kemeja lengan panjang juga. Simple sih orang kalau datang, kemeja lengan panjangnya dia lipat sampai di bagian lengan, terus ngobrol ya ngobrol-ngobrol biasa. Sandalnya juga saya intip-intip juga nggak pakai yang merek-merek yang sampai gimana nya, ya paling sekelas yang pakai logo gambar anjing itu aja teman-teman. Ya cuman itu aja sih, nggak sampai yang mewah-mewah banget. Terus dia setiap kali datang ke kantor juga dia nggak pernah nunjukin kalau dia ini ternyata wow banget kacamatanya. Dia kan profilnya orangnya berkacamata ya teman-teman ya. Dia nggak pernah kelihatan sih kalau ternyata orang ini tuh wow kaya banget. Pas saya pertama kali ketemu dia, saya juga sempat ya semi-semi underestimate teman-teman ya, semi-semi ngeremehin terus terang aja teman-teman, karena nggak nyangka orang yang kayak gini ternyata pengalamannya itu luar biasa banget teman-teman. Jadi selain itu dia ada, kalau ke tempat saya juga dia paling cuma ngecek doang, berapa uang saya Christian di bank hari ini, oh segini, oh ya udah deh pulang dia. Ya cuma ngecek, saya juga nggak ngerti maksudnya dia ngecekin terus tuh kenapa. Dan ada satu ketika dia tiba-tiba bilang, udah saya mau tarik semua. Loh buat apa? Ya saya mau invest di tempat lain. Dia nggak pernah cerita teman-teman sebelumnya. Dan sekali nariknya dia nggak banyak sih, kecil-kecil gitu. Saya juga bingung, uang kecil-kecil mau diinvest di mana bisa. Kalau buat kita yang kebiasaan kita ngikutin cerita-ceritanya orang yang zaman-zaman dulu, kalau invest saham kan besar-besar. Kalau yang ini saya nggak tahu sih dia diinvest di mana. Cuman nominalnya dia juga nggak terlalu banyak dia narik, cuman sekian. Oh, terus suatu hari saya terus penasaran nih sama orang, kepo banget, saya kepoin. Saya coba gali profil dia lebih dalam teman-teman. Saya tanya, duh, anaknya berapa pak? Pertama saya cek dari profil keluarganya dulu. Anaknya berapa? Saya sudah lama married sih, tapi saya belum dikaruniai keturunan. Oh gitu. Loh, umur berapa sekarang? Ternyata umurnya saya cek-cek nggak jauh beda sama saya teman-teman. Selisih dikit lah. Kalau buat saya selisihnya masih dikit banget. Selisihnya ya sekitar 12 tahun di atas saya. Nggak banyak. Jadi saya manggilnya kakak lah. Anggapannya saya manggilnya kakak berikut-berikutnya. Nggak panggil bapak lagi. Karena ternyata umurnya nggak beda jauh. Terus saya amatin dia kalau datang. Dia kalau datang ke kantor saya waktu itu, dia naiknya ya naik mobil sih teman-teman, sudah naik mobil. Cuman mobilnya juga Innova. Mereknya itulah ya, saya sebut merek aja.
Nah, tapi yang menarik bukan yang keluaran terbaru teman-teman. Keluaran tahun 2004. Saya tanya ke dia, loh kan kok nggak ganti mobil, kenapa kak? Dia bilang, nanti aja lah Christian, masih bisa dipakai, belum rusak. Oh gitu, ya udah. Terus saya lama berteman dengan dia, kenalan. Suatu hari saya amatin lagi, dia datang ke kantor saya, mobilnya mulai berubah dikit. Kacanya lebih gelap ya pak? Iya, biar nggak kepanasan di dalam. Ternyata istrinya juga hamil. Dia dikaruniai keturunan teman-teman. Saya pertamanya nggak kepo sih, dia dikaruniai keturunan gimana. Sampai ada gosip dari teman-teman waktu itu, teman-teman saya yang lain, dia gosipin si kakakmu itu dikaruniai keturunan setelah mencoba berbagai macam cara, Christian. Loh, gimana? Ya pakai macam-macam metode lah. Yang intinya semua metode yang dia coba itu ternyata nggak murah teman-teman. Metode kayak bayi tabung, kayak macam-macam lah teman-teman yang kenal untuk metode apa supaya dapat keturunan, itu dia udah coba semua. Dan dia cobanya nggak sekali 2 kali, tapi belasan kali teman-teman. Saya hitung-hitung, wow amazing, dia keluar uang banyak banget. Dari mana ya orang ini? Padahal kalau dilihat-lihat juga sederhana. Kalau saya tanya tentang tempat tinggalnya dia ngakunya tinggal di apartemen. Apartemennya bukan yang wow-wow banget juga. Ya buat saya sih masih, kalau untuk level orang ultra rich, dia termasuk yang nggak seberapa mahal lah harganya apartemennya teman-teman. Nah, itu yang bikin saya salut sama dia. Profilnya sederhana. So, suatu hari saya penasaran lagi, saya gali lagi teman-teman di orang, gimana sih caramu dapat gini? Saya kan iseng-iseng saya arahin, tanya-tanya gitu. Ternyata dia kebuka. Kok bisa santai? Saya kan tanya gitu. Tiap hari kok bisa kesini waktu office hour, jam setengah 10. Kerjanya apa? Pertama dia ngakunya cuma arsitek gitu. Project udah selesai Christian, jadi saya bisa ngecek, oh iya, ya, make sense lah buat saya, arsitek sekali project kan dapatnya lumayan teman-teman ya. Terus saya masih penasaran, masa sih kak cuma dari arsitek aja? Dia bilang, ya ada lah yang lain. Masih nggak mau ngaku teman-teman. Saya coba lagi di kemudian hari, dia akhirnya mulai terbuka ceritanya. Dari mana sih? Oh, saya invest di pasar modal juga. Loh, bukannya pasar modal itu bahaya? Katanya banyak orang rugi nih main di pasar modal. Iya, kalau nggak tahu ceritanya dan nggak tahu tekniknya. Loh, memang ada tekniknya? Ada. Pakai yang itu tak, kak? Grafik-grafik itu tak? Saya tanya gitu. Dia bilang, ya enggak sih, ada teknik yang lain. Oh ya, saya semakin penasaran teman-teman. Gimana nih teknik-teknik yang lain? Padahal kalau kita ikutin akhir-akhir ini, banyak sekali orang main saham yang disuguhin grafik. Dia nggak? Dia, wah ini grafik ini waktunya naik, ini waktunya gini gitu, gini gitu. Saya kan bukan orang expert, saya cuma ngikutin aja ceritanya orang-orang expert ini. Saya lihat, waduh gila, hebat banget mereka ini ya. Dari grafiknya mereka bisa ngasilin banyak banget di rumah. Tapi orang ini bilangnya beda, bukan grafik. Saya penasaran, dari mana ya? Dari mana orang ini bisa dapat dari saham dia bilang bisa menopang hidupnya dia. Saya bingung. Kalau dari profil dia sederhana banget. Tapi kalau dari perawatan, ya kalau dia caranya dia achieve keturunan teman-teman, itu wah mahal banget caranya. Saya udah kalkulasiin, itu mahal banget nilainya kalau semua hal yang dia coba buat dapetin keturunan, itu bisa ratusan juta teman-teman. Bukan cuma 1-2 juta, tapi ratusan juta uang yang sudah dia spend. Saya penasaran, dia nggak mau cerita mas ya. Gimana caranya dia ya bermain di pasar modal. Sampai satu ketika teman-teman, saya berhasil dapetin 1 poin dari dia yang bagus. Penasaran nggak teman-teman? Bentar lagi saya akan ceritain lebih lengkap tentang bagaimana caranya dia bisa growth dia di pasar saham. Sehingga dia bisa dapetin keuntungan di sana dengan cara yang tenang. Dia nggak sampai panik, nggak sampai tiap hari harus plototin saham, tiap hari harus baca grafik. Nggak sampai segitunya teman-teman. Bentar lagi saya akan sharing ceritanya ke kalian. Well teman-teman, sebelum saya lanjutin ceritanya, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube saya @christianwianto. Jangan lupa teman-teman ya, like and subscribe di channel YouTube saya @christianwianto. Nah, saya lanjutin cerita saya teman-teman ya. Setelah pertemuan saya yang ke sekian puluh kali dengan si kakak saya ini, dia mulai bercerita. Wah, cara dapat keuntungan di pasar saham bukan kayak gitu, Christian. Bukan seperti yang kamu tahu. Loh, terus gimana kak caranya? Ya,
pasang telinga dan pasang mata baik-baik. Itu kunci pertama. Kunci pertama, pasang telinga dan pasang mata baik-baik. Loh, saya bingung. Ngapain? Kan bukannya kita lihat grafik aja udah bisa untung. Tinggal baca sepintas lalu udah bisa untung. Dia bilang, jangan salah kamu. Yang sudah muncul di permukaan, itu berarti sudah kejadian. Oh gitu. Saya langsung tanya teman-teman. Refleks lah saya bilang. Oh gitu, kok bisa? Ya, itu kan hasil dari pergerakan selama berapa lama baru muncul sekarang kan datanya. Kalau dirangkai ya muncullah seperti yang sekarang-sekarang ini tuh muncul ceritanya. Jadi kalau kamu memang mau main di pasar saham Christian, kamu harus mendengarkan dulu apa yang kejadian sekarang dan kamu harus bisa menganalogikan lah ke depannya kira-kira bagus atau enggak gitu. Itu versi simple aja Christian. Saya nggak ngajarin yang versi yang wah rumit banget, kamu harus lihat grafik ini. Terus terang saya juga nggak bisa sih. Waktu saya habis Christian buat lihat seperti ituan. Tiap hari saya harus plototin project-project saya yang di arsitek kan. Terus ngapain? Saya udah susah-susah kerja plototin. Ternyata saya mau kembangin uang saya, ternyata malah membebani saya lagi. Nggak mau lah saya. Nggak kayak gitu caranya. Oh gitu, saya semakin salut teman-teman. Dia cuma memprediksi aja sih ini ceritanya. Tapi dengan data-data yang ada sekarang, dia investnya untuk beberapa waktu ke depan. Saya buka ya teman-teman. Salah satu investasinya dia yang waktu itu dia sempat ajak saya di pasar modal. Dia investasi di salah satu saham perusahaan banking yang gede juga, banking swasta yang gede di Indonesia. Kalian pasti tahu lah banknya apa. Saya nggak perlu sebut mereknya. Banknya apa kalian tahu. Warnanya biru. Itu e-bankingnya sekarang di mana-mana teman-teman. Swasta ini teman-teman ya. Bukan yang punya pemerintah ya. Ini yang swasta. Waktu itu saya ketemu dia tahun 2016 teman-teman. Harga saham perusahaan ini masih di angka Rp9.000. Dia bilang waktu saat itu dia bilang ke saya, dia datang ke saya terus dia ngobrol-ngobrol, saya sempat tanya, "Kak, sekarang gimana? Apa yang bagus di pasar modal?" "Oh, ini perusahaan di bank ini aja investnya." "Oh, kok bisa? Kenapa?" "Sudahlah, ada info nih." "Ada info? Bagus banget nih. Info apa, Kak?" "Ya, kakak saya kerja di sana." "Oh gitu." "Iya, berhubung si perusahaan ini nggak mampu bayar semacam THR gitu lah teman-teman, semacam bonus tahunan, kasihnya saham. Terus sama si perusahaan udah dikasih tahu, sekarang harganya kan masih 9.000 nih, ntar 12.000 lu jual." Hah? 9.000 ke 12.000 itu naiknya banyak banget loh, tak bilang gitu. Secara persentasi itu 30% lebih. Padahal berapa kalau dia cuma dapat kayak penghargaannya, reward masa kerjanya itu cuma berapa? Maksudnya nggak banyak. Tapi kata kakak saya, udahlah, berhubung dia tahu itu, saya juga ditelepon, "Ya lu beli aja." Oh gitu. Terus saya tanya lagi sih ke kakak dia, "Duh, jadi kakak investnya berapa?" Ya nggak tahu. Si kakak saya yang ada di bank itu, dia bilang, "Sudah cukup banyak aja nggak apa-apa. Karena ini bagus lah ke depannya, kalau segitu bagus." Terus dia tanya juga, si kenalan saya ini tanya ke kakaknya, dia tanya, "Loh, saya harus jual di harga berapa nanti?" "Ya kamu tahan aja lah selama mungkin. Nanti bisa buat tabungan anakmu itu nanti." Waduh, saya semakin penasaran teman-teman. Dia bilang ke saya waktu itu, "Udah Christian, kamu ikut aja." Oh iya, ya udah, saya ikutin sarannya dia. Saya coba lah sedikit teman-teman ya. Waktu itu kan kita bisa invest di pasar modal Indonesia itu untuk satu lot saham sudah 100 lembar. Jadi kan nominalnya saya, ya udahlah, dicoba lah. Saya juga nggak tahu ke depannya bakal kayak ngapain. Kalau salah ya udah, tapi banknya so far sampai sekarang masih eksis dan tambah gede. Salah satu bank swasta yang paling besar di Indonesia. Saya coba. Amazing banget teman-teman. Ternyata apa yang diomongin sama kakak saya itu, yang orang yang saya panggil kakak itu, kejadian teman-teman. Jadi dia ceritanya dari 9.000, dalam waktu 6 bulan, itu harga saham sudah naik menjadi 12.000. Amazing nggak teman-teman? Itu adalah kunci kedua buat kita berinvestasi di pasar modal. Dengerin berita. Dia bilang, waktu harga 9.000, dia bilang si bank yang kakaknya kerja itu akan ada keuntungan. Di kuartal berikutnya bakal ada keuntungan.
Karena dia udah mulai ekspansi di bisnis digital. Pada tahun 2016, nggak banyak bank yang mau ekspansi di bisnis digital, teman-teman. 4 tahun yang lalu, masih belum banyak bank yang mau ekspansi di bisnis digital. Tapi si bank swasta ini udah mulai duluan. Amazing nggak, teman-teman? Ternyata impact-nya jangka panjangnya bagus banget. Nah, waktu itu sudah 12.000, teman-teman. Saya tanya ke dia, gimana kak kita jual sekarang? Terus dia cerita lagi, menurut saudara saya yang kerja di sana sih, gak usah lah, pegang aja sampai tua, nanti bagus kok. Saya semi-semi tertawa sama dia, teman. Mana bisa, itu udah 30%. Emang kakak lu dewa di sana? Saudara lu dewa di sana, kak? Ya enggak lah. Saya bilang, mana mungkin, saya kan sebagai orang normal, teman, saya nggak percaya. Saya challenge dia, nggak mungkin bisa prediksi kayak gitu tepatnya. Ya kan, saudara saya kerja di sana. Jadi gimana? Kita jual nggak, kak? Nggak usah, pegang aja Christian. Udah, saya ikut. Ternyata, teman-teman, amazingly, sampai per hari ini, harga 9.000 tadi, teman-teman, sudah jadi di angka 31.000. Kalian bisa cari lah, tickernya saham itu apa, kalian bisa cek-cek lah. Itu kata kuncinya cuma satu. Ini adalah saham salah satu bank swasta yang paling gede di Indonesia. Logonya warna biru, itu aja deh. Kalian cari sendiri deh. E-bankingnya banyak banget. Gampang banget. Dari 2017, harga 9.000. Sekarang, 2020, 2016 ya teman-teman. 2016 harga 9.000. 2020 sekarang harganya 30.000 lebih. Berapa kali lipat tuh, teman-teman? Itu baru satu yang dia ceritain. Belum yang lain-lainnya, teman-teman. Amazing kan? Jadi jangan lupa, kunci pertama, kita harus pasang mata dan telinga. Kunci kedua, kita lihat berita itu bukan buat sekarang, tapi yang mana yang bisa maju untuk ke depannya. Itu yang dia coba sampein sih, teman-teman. Jadi intinya, kadang main saham itu nggak seribet yang, wah kita harus belajar teknikal, harus belajar grafik-grafik itu gimana ya, terus kalau grafik ini gimana artinya, itu gimana artinya ya. Kalau saya ikutin sarannya dia, itu bisa jadi kata kunci ketiga sih buat kita, teman. Kata kunci ketiganya adalah gak usah ribet, karena kita bukan ahli-ahli banget. Kalau ada yang ahli, ya udah kita ikut aja sama mereka. Simple banget cara berpikir, teman-teman. Jadi saya semakin semangat supaya coba juga invest di saham-saham yang lain yang ada di bursanya kita. Kenapa? Saya termotivasi dari satu orang ini. Saya termotivasi banget, teman-teman. Ternyata nggak sesusah yang kita bayangin. Kita harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Gampang aja. Well, teman-teman, selain tadi dia membagiin caranya dia berinvestasi gimana, teman-teman, dia juga ngasih tips sih ke saya. Ini yang juga saya salut sama dia. Maksudnya kita cuma kenal-kenal biasa lah, teman-teman ya. Dia bukan saudara saya, dia bukan teman baik saya, tapi kita jadi teman secara nggak langsung. Karena dari pekerjaan yang saya lakuin, saya harus berteman dengan dia. Dia bagiin. Dia bilang gini, yang pertama, kalau mau sukses, gak usah gaya hidupnya berlebihan, Christian. Ada satu poin dia tiba-tiba ngomong saya kayak gitu. Loh, kenapa kak? Kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya saya lihat, kan kamu kerja di sebuah lembaga keuangan nih. Saya amatin gadgetmu itu sering ganti ya, Christian. Saya aja loh pakai satu gadget, dia tunjukin, teman-teman, gadgetnya dia. Itu merek yang sekarang sudah punah, teman-teman. Ya, hurufnya adalah B. Kalian tahu sendiri lah. Itu sejak zaman Bahula dia pakai. Bayangin, ketika semua orang udah beralih ke WhatsApp, dia masih kontak saya pakai BlackBerry. Jadi waktu itu saya harus install aplikasi BlackBerry Messenger di Android saya, teman-teman. Waktu itu masih bisa. Dia sesederhana itu, dia pakai BlackBerry. Dan jangan dipikir BlackBerry-nya yang mahal. BlackBerry-nya pakai BlackBerry seri Onyx. Itu nggak tahu BlackBerry tahun berapa ya, teman-teman. Dia aja udah lupa. Dia bilang, kamu harus stay simple, Christian. Nggak perlu lah kamu beli gadget mahal-mahal untuk use you saat ini. Daripada lu beli gadget mahal, mending lu invest lah uang lu. Beliin tuh sahamnya aja. Santai lah lu taruh. Nggak perlu ribet-ribet lah, Christian. Dia bilang, coba aja, dikit-dikit aja. Ya, berapa sih budget lu beli gadget? Dia tanya gitu kan, teman-teman saya. Ya, nggak banyak sih kak, paling cuma segini. Ya, lu tabung aja deh itu, ntar bisa besar kok. Wow, amazing. Hari itu juga saya kesentil, teman-teman. Dia ngamatin loh, ternyata selama ini ketemu dengan saya, dia ngamatin beberapa poin-poin detail yang menurut saya ya sudah waktu itu, saya mampu kok, saya beli aja. Saya nggak perlu mikir.
ada efek sampingnya atau enggak saya nggak mikir sih teman-teman. Dari gadget itu yang dia kasih tips pertama, nggak perlu beli yang mahal Christian, yang penting bisa kamu pakai. Dia nyontoh ini punya saya dari tahun berapa? Iya sih. Wah, salut saya sama dia teman-teman. Yang kedua teman-teman nih, yang dia kasih tips buat saya. Tak tanya, loh, saya kan zaman dulu teman-teman ya, saya suka coba tempat-tempat baru, tempat makan di sini, di situ, di sini, di situ, saya suka coba lah. Jadi saya tanya suatu ketika, karena saya bayangin dengan levelnya si kakak saya ini, dia bisa sih makan di mana aja, dia bisa bayar berapapun dia sanggup lah, karena saya yakin dia juga ultra rich banget teman-teman, tapi nggak kelihatan aja. Saya tanya, pernah coba tempat makan ini nggak? Apa itu Christian? Saya baru dengar dari kamu malah. Loh, saya semakin kaget teman-teman. Bukannya biasanya orang-orang yang kayak gini itu suka tampil, sosmednya dia suka tampil, suka gini, ternyata enggak loh. Waduh, saya penasaran lagi. Masa nggak pernah? Nggak pernah Christian. Saya kalau makan tiap hari ya kebanyakan di rumah, masakan istri saya sendiri, atau paling enggak saya beli makanan dari luar bawa makan di rumah. Wow, saya langsung wow, gila nggak teman-teman? Dia sampai nggak spend terlalu banyak uang buat untuk makan di luar atau untuk ke tempat-tempat hangout. Dia sukanya di rumah, sederhana banget. Dia bilang, ngapain kamu harus keluar kalau makan? Makan di luar berapa itu? Hitung-hitungannya sudah. Lama-lama kalau kamu kaliin terus Christian, bisa boros katanya dia. Oh gitu. Ya udahlah, ya udah saya diem aja. Terus yang ketiga, yang saya tes dari dia teman-teman, liburan. Setiap kali ada long holiday, saya tanya ke dia. Dia setelah ada long holiday, saya pasti tanya, saya telepon ke dia. Gimana kak, liburan kemarin kemana? Dia selalu jawabannya, nggak kemana-mana tuh, di rumah aja. Bahkan sebelum ada anjuran dari pemerintah gara-gara masalah-masalah ini untuk di rumah aja, dia udah di rumah aja teman-teman. Saya tanya, nggak bosen apa? Yang mau dibosenin apa Christian? Kan cuma saya tinggal berdua, sementara ini saya berdua sama istri saya. Masih belum ada anak, nggak ada yang bosen lah kita. Udah cukup buat kita hidup seperti ini. Jadi tips ketiga yang dia kasih ke saya, ya kalau nggak perlu holiday, nggak usah holiday, katanya dia gitu. Santai aja di rumah, udah cukup katanya dia. Menurut dia ya teman-teman. Ya, jadi dia sih, waduh, humble banget teman-temannya. Nggak kelihatan kalau ternyata dia ini ultra rich. Tapi gaya hidupnya itu very simple. Ya mungkin itulah yang saya bisa bilang, itu mencerminkan dia waktu dia invest di pasar modal juga, dia simple cara berpikirnya. Dia nggak berpikir sampai harus lihat grafik, lihat ini. Simple aja dia. Ternyata kehidupan dia kesehariannya juga simple sih teman-teman. Nggak ribet. Buat saya kan banyak sih orang-orang yang ribet, yang ternyata di pasar saham mereka malah nganggapnya, wah invest tuh harus gini gitu, target keuntungannya berapa persen. Mereka harus gitu-gitu. Ternyata dia enggak, ini simple, versi simple. Dia taruh aja, biarkan uang berkembang. Ya, saya pernah baca satu buku sih teman-teman. Mungkin dia ngikutin juga ya ini buku. Mungkin dia bilang, ya biar uang yang bekerja untuk kita. Dia taruh di satu tempat investasi yang menurut dia secure, karena dia tahu juga ini juga perusahaannya bukan yang jelek-jelek banget, buat perusahaan besar. Jadi kita taruh di jangka lama ya nggak masalah gitu. Itu akan terus berkembang. Jadi ya orang ini layak kita jadikan profil lah teman-teman ya. Tips-tipsnya dari dia itu sangat-sangat berguna banget. Well teman-teman, at the end of my story, yang saya bisa pelajarin dari ultra rich klien saya kali ini adalah satu, sederhana. Dia ngajarin saya untuk hidup sederhana teman-teman. Dia nggak pernah cerita bahwa dia hidupnya mewah gini gitu, meskipun dia bisa sih. Dia ajarin saya untuk hidup sederhana. Ya pakai gadget seadanya, liburan ya simpel-simpel aja, nggak harus yang sampai heboh-heboh gimananya. Yang kedua teman-teman, yang saya tangkap dari dia adalah jangan pernah takut untuk coba investasi di pasar modal Indonesia. Karena ternyata nggak semengerikan itu asal kita lakukan dengan cara yang benar. Itu yang saya ikutin sampai sekarang sih teman-teman. Jadi tipsnya dia yang pertama dan yang kedua itu selalu jadi, buat saya jadi poin penting lah, supaya kita bisa stay on track. Jadi berapapun yang kita generate, yang kita hasilin dari pekerjaan-pekerjaan yang kita punya, yang kita lakuin, itu cukup teman-teman buat kita. Karena apa? Satu kuncinya yang paling penting lagi adalah, dari semuanya itu, kunci yang paling penting adalah satu, simple, sederhana. Dia nggak ngajarin supaya kita ribet lah, harus beli merek ini, merek itu. Nggak pernah sih dia sebut-sebut merek. Yang dia ajarin mah ya asal bisa dipakai ya sudah cukup. That's it.
Jadi itulah yang menarik teman-teman. Dari beberapa ultra rich klien yang saya kenal adalah mereka banyak ngasih tips ke saya, dan beberapa tips-tips mereka yang menarik saya sharingin ke teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa lah semuanya tahu bahwa ternyata semuanya nggak semengerikan yang ini, yang itu, yang harus pinter gini, pinter gitu. Nggak harus sih teman-teman. Yang penting ada kemauannya aja lah buat belajar. Jadi video-video saya yang saya buat ini supaya bisa jadi pembelajaran buat teman-teman juga, menginspirasi teman-teman, sehingga teman-teman nggak takut untuk coba. Misalnya kayak tadi dari cerita saya hari ini untuk coba invest di pasar modal Indonesia. Atau yang kedua, jangan takut untuk hidup sederhana. Takutnya apa kalau hidup sederhana itu? Ya nanti dibully temannya, dipanas-panasin. Nggak usah takut, karena ternyata banyak juga orang yang hidup sederhana yang sukses gitu. Belum tentu mereka yang hidupnya penuh dengan barang-barang mewah dan branded itu beneran sukses, teman-teman. Jadi conclusion-nya seperti itu, teman-teman. Ya, semoga cerita saya hari ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan sekali lagi, pesan sponsornya adalah jangan lupa like, subscribe, dan komen jika teman-teman merasa ada masukan apa yang teman-teman perlu kasih ke saya di channel saya @christianwianto. Top, teman-teman. Thank you.